Itu dulu, Cukup? silakan. Pak Ketua Umum. Ya, terima kasih ya teman-teman sekali lagi. Tadi itu sudah kita serahkan 60 rekomendasi dari 103 yang telah kami putuskan sementara. Dan ini terus berlanjut karena memang banyak dan kompleksnya peta pilkada 2024 ini, maka harus kita cicil secara sistematis. Dan kita tentunya tidak memburu-buru, tapi juga tidak boleh terlambat. Ini prinsip momentum dan juga kita lihat kans kemenangan yang terbaik. Ada beberapa yang tidak datang tadi karena memang atau belum datang karena ada kendala teknis saja, perjalanan ataupun ada yang kurang sehat. Tapi nanti akan kita lanjutkan di waktu berikutnya. Kemudian pertanyaan pertama tadi terkait berapa persen kira-kira kans kemenangan. Ya, sebetulnya kita tidak pernah bisa memastikan statistik atau potensi kemenangan secara utuh karena memang berbicara parameter yang paling mungkin kita gunakan itu kan biasanya hasil survei. Kita juga paham bahwa survei itu menjadi guidance, menjadi kompas awal untuk kita menentukan arah pilihan. Tapi saya rasa kita semua juga memahami bahwa politik tidak sesederhana membaca hasil survei, ada pertimbangan-pertimbangan lain, termasuk juga tiketnya ada atau tidak. Jadi mungkin saja teman-teman melihat ada tokoh-tokoh tertentu yang punya popularitas, elektabilitas yang baik, tetapi sampai dengan hari ini dan prospek untuk mendapatkan kelengkapan tiket itu masih belum memiliki kejelasan. Disinilah kami harus mengambil keputusan, tidak mudah. Karena kalau mau ideal, tentu menentukan hasil survei sampai dengan titik terakhir. Kapan itu batas yang ditentukan oleh KPU atau KPUD, tetapi tentunya bisa terlambat. Kalau terlambat, malah tidak dapat potensi yang baik. Atau ketinggalan sana, ketinggalan sini. Sehingga kami sekali lagi tidak memburu-buru tapi juga tidak ingin terlambat. Nah, kalau bicara sekali lagi kans kemenangan, kami tentunya melihat paling tidak selalu ada di 3 besar. Kalau menentukan pasangan calon. Bisa mepet-mepet karena bisa saja masih margin of error. Tapi juga kita tahu bahwa sebelum ada kepastian biasanya tidak tahu dan tidak jawabnya tinggi. Nah, baru setelah ada kepastian-kepastian, barulah mungkin di survei berikutnya, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, baru kebaca pergerakannya. Tapi tidak final, sekali lagi karena memang terus tumbuh dan ini yang kita lihat adalah potensinya ada atau tidak. Kalau sama sekali tidak ada potensi menang, dari faktor elektabilitas, dari faktor kesiapan logistik, dari kesiapan tim di lapangannya, maka tentu tidak mungkin kita paksakan. Tapi kalau kita lihat, ini masih ketinggalan. Dari si A, dari si B. Tapi kita punya potensi dan ada tren yang positif. Dan kemudian kita hitung lagi dukungan politik dari partai-partai lain yang juga cukup baik. Maka walaupun dia masih ketinggalan elektabilitasnya, bisa kita berikan dukungan dan tiket di awal-awal fase ini. Jadi itulah beberapa pertimbangan, tapi mudah-mudahan ya semakin besar. Saya belum bisa menjawab Mas secara pasti, mudah-mudahan nanti bisa lebih jelas lagi bisa kita sampaikan petanya seperti apa. Yang kedua tadi terkait dengan sumut, benar memang ini juga selalu kita harus pertimbangkan pasangan dari masing-masing kandidat. Kami sendiri tentu berupaya agar setiap kali menyerahkan rekomendasi itu sudah lengkap satu paket, satu pasang. Teman-teman bisa melihat Demokrat menggunakan pendekatan seperti itu sehingga ya harapannya begitu sudah diserahkan, berarti sudah ada komitmen dan sudah ada semangat untuk fokus pada pemenangan. Jadi tidak lagi setelah saya umumkan calon gubernur atau calon bupati, baru kemudian berikutnya diumumkan calon wakilnya. Kami tidak menggunakan pendekatan itu, kami menggunakan pendekatan satu paket sehingga mohon dimaklumi jika ada beberapa daerah yang memang menunggu kepastian dan juga komposisinya. Selalu ada take and give, selalu ada rasionalisasi, tidak selalu kita bisa mendapatkan ideal, semua ada plus minusnya, tapi tentunya kita berharapkan menang dan juga nyaman.
dalam perjuangan. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sekalian atas kehadirannya. Semoga sukses dan sehat untuk semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ketua Umum. Dari si A, dari si B. Tapi kita punya potensi dan ada tren yang positif. Dan kemudian kita hitung lagi dukungan politik dari partai-partai lain yang juga cukup baik. Maka walaupun dia masih ketinggalan elektabilitasnya, bisa kita berikan dukungan dan tiket di awal-awal fase ini. Jadi itulah beberapa pertimbangan, tapi mudah-mudahan ya semakin besar. Saya belum bisa menjawab Mas secara pasti, mudah-mudahan nanti bisa lebih jelas lagi, bisa kita sampaikan petanya seperti apa. Yang kedua, tadi terkait dengan sumut, benar memang ini juga selalu kita harus pertimbangkan pasangan dari masing-masing kandidat. Kami sendiri tentu berupaya agar setiap kali menyerahkan rekomendasi itu sudah lengkap satu paket, satu pasang. Teman-teman bisa melihat Demokrat menggunakan pendekatan seperti itu sehingga ya harapannya begitu sudah diserahkan berarti sudah ada komitmen dan sudah ada semangat untuk fokus pada pemenangan. Jadi tidak lagi setelah saya umumkan calon gubernur atau calon bupati, baru kemudian berikutnya diumumkan calon wakilnya. Kami tidak menggunakan pendekatan itu, kami menggunakan pendekatan satu paket sehingga mohon dimaklumi jika ada beberapa daerah yang memang menunggu kepastian dan juga komposisinya. Selalu ada take and give, selalu ada rasionalisasi, tidak selalu kita bisa mendapatkan ideal, semua ada plus minusnya, tapi tentunya kita berharapkan menang dan juga nyaman dalam perjuangan. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sekalian atas kehadirannya. Semoga sukses dan sehat untuk semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ketua Umum.